Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Tungku smelter berisi cairan logam panas milik PT Lestari Smelter Indonesia Morowali meluber. Kepala desa dan bendahara desa sejahtera ditahan karena korupsi dana desa. Angka kecelakaan kapal laut di perairan Sulawesi Tengah tinggi sepanjang tahun 2024. Panjang kapal 20 meter. Ciri-ciri Bencana alam dan kecelakaan kapal laut di perairan Sulawesi Tengah cukup tinggi. Berdasarkan data Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, sejak Januari hingga Juli 2024, terdapat total 68 peristiwa bencana dan kecelakaan di laut. Dari peristiwa tersebut, 22 orang meninggal dunia dan 2 orang dilaporkan hilang. Dari sekian kejadian bencana alam dan kecelakaan tersebut, angka kecelakaan kapal laut tertinggi yakni 31 kejadian. Sementara bencana alam sebanyak 13 kejadian dan kondisi membahayakan jiwa sebanyak 24 kejadian. Angka kecelakaan kapal laut selama 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Hingga Juli 2024, tercatat 4 orang meninggal dunia dan 29 berhasil selamat akibat kecelakaan kapal. Sedangkan pada tahun 2023, tercatat sebanyak 28 kejadian. Selama tahun 2023, kecelakaan kapal yang kami tangani di wilayah Sulawesi Tengah itu cukup tinggi, tetapi bisa kami tangani dengan stakeholder. Nah, kecelakaan kapal di Sulawesi Tengah yang paling tinggi ini terjadi di perairan Banggai. Dari Banggai itu cukup tinggi, hampir di situ di Teluk Palu ada juga tapi tidak terlalu banyak. Nah, personil kita kan terbatas, jumlah personil kita 85 dan itu sudah terbagi di pos-pos SAR dan unit siaga SAR. Tetapi kita tetap membantu potensi SAR dalam melaksanakan operasi seperti pelatihan-pelatihan kita bantu sehingga semuanya bisa kami koordinir dalam pelaksanaan operasi. Kami menghimpun potensi SAR yang ada, stakeholder yang ada untuk melaksanakan kegiatan operasi SAR. Tingginya angka kecelakaan di laut maupun bencana alam di Sulawesi Tengah membuat tim SAR terus melakukan peningkatan kemampuan seluruh elemen potensi SAR. Mitigasi bencana juga tetap dilakukan, khususnya kepada masyarakat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu semakin dekat. Komisi Pemilihan Umum menetapkan masa pendaftaran calon kepala daerah berlangsung mulai 27 hingga 29 Agustus mendatang. Pilkada Kota Palu tahun 2024 tanpa diikuti calon perseorangan alias independen. Komisi Pemilihan Umum alias KPU Kota Palu menggelar rapat koordinasi Jumat pagi bersama partai politik pengusung dan pendukung bakal calon kepala daerah. Rakor tersebut bertujuan mensosialisasikan tahapan pemilu kada, utamanya persiapan para parpol menjelang masa pendaftaran. Berbagai narasumber memberikan materi mulai dari persyaratan pada tahapan pencalonan, persyaratan dokumen administrasi, hingga kebijakan tentang pencalonan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu. Hari ini kita banyak ke hal sangat teknis, yakni persyaratan dokumen calon. Sebab kenapa? Karena ketika fase pendaftaran itu tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus, kita mau semua telah selesai sebelum masa pendaftaran. Maksudnya adalah teman-teman paham betul dokumen-dokumen baik wali kota maupun wakil wali kota yang mereka akan usulkan itu sudah siap dan sudah diperiksa lebih dahulu oleh KPU. Olehnya setelah kegiatan ini kita akan tindak lanjuti lagi, misalnya
terkait adanya narasumber dari KPU Provinsi yang menjelaskan detail kembali tentang PKPU 8 2024. Kemudian ada dari Polresta Palu terkait dengan dokumen administrasi terkait dengan SKCK misalnya, bagaimana memudahkan pengurusannya dan berlaku sama. Kemudian terkait juga dengan kejaksaan tadi, terkait apabila ada mantan narapidana misalnya, kita semua pastikan bahwa pengurus partai politik mengetahui itu. Para partai politik beserta bakal calon diharapkan telah melengkapi semua persyaratan dalam pengajuan dokumen di masa pendaftaran 27 hingga 29 nantinya. Kesiapan dokumen administrasi tersebut juga akan dikawal oleh KPU Kota Palu. Setelah tahapan pendaftaran selesai, penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Palu akan berlangsung pada 22 September 2024. Dalam rentang waktu tersebut akan ditetapkan nomor urut pasangan calon. Pelaksanaan kampanye akan dimulai 25 September hingga 23 November 2024. Masyarakat dihimbau turut berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024. Hingga kini, daftar pemilih sementara Kota Palu tercatat sebanyak 274.000 pemilih. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Puluhan mahasiswa dari Universitas Tadulako Palu melakukan aksi sosial dengan membagikan sembako kepada warga di Kabupaten Sigi. Sasarannya, kaum duafa dan penyintas gempa bumi dan likuifaksi tahun 2018 silam. Tak hanya sembako, mahasiswa juga membagikan pakaian serta perlengkapan sekolah. Para mahasiswa dari program studi ilmu ekonomi dan studi pembangunan ini membagi-bagikan paket sembako kepada anak-anak di Panti Asuhan Al-Fatihah, Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Jumat sore. Pemberian bantuan ini disambut antusiasi puluhan anak-anak panti asuhan. Para mahasiswa menyebut aksi sosial tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi setiap menjelang akhir masa studi di kampus. Sembako dan perlengkapan itu mereka kumpulkan jauh hari sebelum diserahkan kepada pengelola panti asuhan. Kami menyalurkan bantuan-bantuan dana, bantuan-bantuan barang yang diberikan oleh donatur-donatur yang percaya kepada kami seperti itu. Dan juga berbagi kebahagiaan sama adik-adik yang ada di dalam. Harapan kepada adik-adik agar supaya bagaimana bisa terus belajar, berkembang sehingga bisa menjadi generasi bangsa yang unggul. Nah, yang kedua, saya punya harapan kepada pemerintah daerah dan juga mahasiswa agar supaya bagaimana sama-sama kita lebih memperhatikan daerah-daerah inklusif. Pihak panti asuhan berterima kasih dan akan menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik mungkin. Ia bangga kepada para mahasiswa yang peduli dengan anak-anak asuhannya. Kalau bagi kami, ini salah satu penghormatan yang sangat tak terduga. Ini berkat niat dari adik-adik mahasiswa dari Universitas Tadulako Unpad ini, dari Fakultas Ekonomi ini, adalah merupakan kegiatan, boleh dikata kegiatan bakti sosial sekaligus kegiatan keagamaan. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami yang merupakan pengasuh dari anak-anak santri yang ada di Panti Asuhan Al-Fatihah ini. Dan insya Allah kedepannya nanti mungkin ada nanti harapan kami dari mahasiswa-mahasiswa dari fakultas lain nanti untuk berbagi rasa dan berbagi kasih di tempat ini nanti. Abdul Razak bersama istrinya dengan penuh semangat mengurus puluhan anak asuhnya. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum, anak-anak di panti asuhan ini juga disekolahkan di satuan pendidikan formal. Panti asuhan Al-Fatihah ini berdiri sejak 2019 silam. Kendala yang dialami saat ini seperti tidak adanya perlengkapan tempat tidur. Pengasuh panti asuhan mengaku belum memiliki donatur tetap untuk membantu membiayai puluhan anak-anak tersebut. Syahrul Cahya melaporkan dari Sigi. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah.
Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.